Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kelas 1 Usman bin Affan. Masih semangat nah belajarnya? Harus tetap semangat meskipun belajarnya masih dari rumah. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Eka dalam pelajaran tematik. Nah, kita akan belajar tentang SBDP. Ada di tema 5, subtema 2, KD 3.3 mengenal gerak anggota tubuh melalui tari, yaitu menirukan gerak tumbuhan air. Sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo membaca. Gerakan tumbuhan tersiram air. Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis. Negara beriklim tropis mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Jadi di Indonesia tidak ada musim salju. Nah, karena hanya ada 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dalam setahun, Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim. Musim penghujan terjadi pada bulan Januari. Pada musim ini, hujan akan turun setiap hari. Nah, kemarin kita juga sempat ada berita tentang hujannya lebat, lalu ada banjir. Nah, itu berarti menandakan kita sedang dalam kondisi musim penghujan. Nanti setelah musim penghujan akan berganti menjadi musim kemarau. Hari ini Rasti bermain bersama Ahmad dan Titus. Pada saat bermain, langit berubah menjadi mendung. Kemudian mereka memutuskan untuk pulang. Sebelum sampai, hujan turun. Mereka berteduh di teras rumah penduduk. Hujan turun dengan sangat deras. Air hujan menyiram semua benda dan tumbuhan. Tumbuhan bergerak karena tertiup angin. Batang pohon kelapa tampak meliuk. Daunnya melambai. Rerumputan juga tampak merunduk karena air hujan. Pohon dan rumput terlihat seperti menari. Mereka mengamati pohon dan rumput yang terkena air hujan. Nah, pada pertemuan kemarin, kalian sudah melakukan atau mencontohkan cara gerak tari tumbuhan. Ada tumbuhan pendek, ada tumbuhan tinggi, ada tumbuhan menguncup, ada tumbuhan bertangkai lebar, dan sebagainya. Nah, kali ini kalian akan belajar tentang gerakan-gerakannya. Tumbuhan dapat bergerak karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu bisa karena hujan, atau karena angin, dan karena cahaya matahari. Menirukan gerakan tumbuhan tersiram air. Apakah kalian pernah melihat pohon yang diterpa hujan? Gerakan pohon yang diterpa hujan atau yang terkena hujan itu seperti tangan penari. Gambar di samping adalah contoh gerakan menirukan pohon yang diterpa hujan. Nah, ceritanya nih, ini pohon kelapa, daunnya tertiup angin, jadi daunnya melambai-lambai, meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri. Nah, ini seperti tangannya para penari, meliuk ke kanan dan meliuk ke kiri. Kalian sudah mempraktikannya kemarin. Menirukan gerak tumbuhan dalam air. Gerak tumbuhan dalam air juga bisa menjadi gerakan tari. Gerak tari menirukan gerak tumbuhan di dalam air dilakukan lebih lambat. Badan dan tangan juga meliuk-liuk dengan lembut. Berbeda dengan tumbuhan yang ada di darat yang ditiup angin, jadinya kan kencang. Tapi kalau tumbuhan yang ada di dalam air bergeraknya lebih lambat.
Berikut contoh gerak tumbuhan di dalam air. Nah, untuk menirukan gerak tumbuhan dalam air, posisi kaki harus tetap di tempat karena tumbuhannya tidak bisa pindah-pindah. Jadi, harus tetap di tempat. Kemudian, gerak tari tumbuhan air dilakukan lebih lambat. Boleh tangannya yang bergerak dengan lambat, meliuk-meliuk, atau badan dan tangannya juga meliuk-liuk dengan lembut. Jadi bukan hanya tangannya saja, tapi badan dan tangan juga meliuk dengan lembut, dengan lambat dan lembut. Nah, bagaimana sih para tumbuhan di dalam air atau di laut itu bergerak? Coba ya kita lihat bagaimana videonya. Nah, kalian coba perhatikan nih, tumbuhannya bergerak-gerak tuh. Nih, tuh, bergerak. Jangan lihat ikannya ya, lihat tumbuhannya. Tumbuhannya bergerak. Nanti ada lagi contohnya. Nah, tuh, ini tumbuhannya bergerak meliuk-meliuk. Tuh, ini terlihat cepat karena memang videonya dicepetin. Nah, nih lihat, kan geraknya lambat. Meliuk, meliuk. Yang ini juga. Tuh, lebih lambat kan gerakannya? Tidak cepat seperti tumbuhan yang di darat. Nah, teman-teman bisa nggak nih menirukan gerakan tumbuhan di dalam air? Pasti bisa. Oke, itu tadi adalah video tentang tumbuhan di dalam air. Cara bergeraknya bagaimana sih gerakannya? Nah, ternyata bergeraknya seperti itu. Nah, ini dia yang tadi kalian lihat. Banyak ya tumbuhan yang ada di air, yang ada di laut. Nah, ini yang pertama adalah rumput laut. Jadi rumput laut itu nggak seperti yang teman-teman kira, yang ada di supermarket yang buat bikin sushi itu loh Bu, yang tipis, yang selembar itu. Bukan, iya memang itu rumput laut tapi yang sudah diolah. Nah, rumput laut yang sesungguhnya bentuknya adalah seperti ini. Kemudian yang ini adalah anemon laut. Nah, biasanya ini dijadikan tempat tinggalnya ikan badut. Ya nak, sebenarnya anemon ini bukan tumbuhan, tapi dia adalah hewan laut. Nah, ini anemon tadi sudah kita lihat. Anemonnya juga bergerak dengan lambat. Kemudian yang ini adalah alga merah. Sebenarnya masih sama dengan rumput laut. Rumput laut ini juga termasuk dalam kelompok alga. Cuma yang ini berwarna hijau, yang ini berwarna merah. Karena berwarna hijau, maka lebih sering disebutnya rumput laut. Nah, yang ini disebutnya adalah alga merah. Nah, kemudian yang ini adalah terumbu karang nih, yang di bawah-bawahnya sini nih, terumbu karang. Masya Allah, indah sekali ya nak, ciptaan Allah. Nah, ciptaan Allah ini harus kita jaga dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Karena kalau membuang sampah sembarangan, nanti sampahnya akan terbawa lama-lama ke laut. Jadi nanti lautnya kotor. Kalau laut kotor, tumbuh-tumbuhan seperti yang ini nih, yang bagus-bagus ini, yang Masya Allah indahnya ini, tidak akan bisa tumbuh karena lingkungannya kotor. Jadi, yuk sama-sama kita jaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tugasnya kalian hari ini yaitu menyebutkan macam-macam gerakan menirukan gerak tumbuhan. Yang kemarin tuh yang sudah kalian foto ada 6. Nah, lalu tuliskan cara melakukan gerakan-gerakan tumbuhan tersebut. Tuliskan pada buku tulis tematik paling sedikit 5 gerakan. Ya, minimal 5. Kemudian jika sudah selesai difoto, lalu dikirim ke ibu guru. Kalian boleh menuliskan pohon atau tumbuhan pendek misalnya
Cara melakukannya berdiri tegap lalu kakinya ditekuk seperti itu boleh, atau tumbuhan bertangkai lebar berdiri dengan tegak lalu kedua tangan direntangkan seperti itu boleh ya, minimal 5. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Semoga apa yang Bu Eka sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua. Sampai di sini dulu ya video pembelajarannya. Nanti kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Bu Eka mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.